Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya guys, saya itu punya pengalaman ya dibilang pemicu saya jadi maju lah gara-gara punya pengalaman yang sebenarnya sih pengalaman ini pengalaman masa kecil, pengalaman yang gimana ya, bukan pengalaman pahit banget, bukan, cuman jadi pemicu lah saya jadi maju. Jadi ceritanya waktu itu saya itu masih baru lulus SD, terus saya daftar lah ke SMP. Nah pas di SMP itu saya daftar sendirian. Iya, latar belakang saya itu minus banget ya, istilahnya dari kakek nenek itu nggak lengkap, udah nggak lengkap juga mereka itu nggak bisa baca tulis, bahkan ke sekolahan aja nganter saya pengen sekolah SMP itu kayaknya sesuatu yang kayaknya mereka itu risih, apa minder, apa malu, apa gimana, jadi saya harus berangkat sendiri. Karena apa? Karena saya ketinggalan teman-teman saya waktu itu mungkin udah pada daftar, mungkin kita nggak terlalu akrab atau gimana lah, nggak tahu kondisinya waktu itu, zaman susah banget. Nah pas saya daftar itu panitianya itu ada yang ngomong, lihat tulisan saya itu, kamu bener sudah lulus SD gitu. Ya namanya anak kecil ya, saya juga heran kenapa saya baru hari itu dipandang jelek gitu loh. Padahal saya waktu masih SD satu kali pun gak ada ya guru atau siapa gitu memandang saya itu sebagai murid yang kurang gitu, dalam tanda kutip kurang gitu. Walaupun dalam hal tulisan saya nggak pernah dikoreksi, nggak pernah dibilangin sama wali kelas apa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nggak pernah. Jadi dia bilang nggak pernah guru saya itu ada, jadi saya nggak pernah ngoreksi tulisan saya. Jadi saya baru sadar tuh pas daftar itu dibilang tulisan saya itu kayak anak kelas 3 apa kelas 4 gitu loh, nggak pantas lah kalau udah lulus tulisannya masih begitu, mungkin saking jeleknya kali ya. Nah dan jujur ya, kondisi waktu itu saya tuh sebenarnya nggak memungkinkan untuk lanjut ke sekolah SMP ya. Waktu itu ibu saya baru melahirkan adik saya yang anak kelima, jadi adik saya yang keempat. Ibu saya tuh bukannya nggak mau nyekolahin saya, cuman udah kebayang lah, dia baru saja kayaknya bikin tempat tinggal gitu, belum rapi, mungkin biaya juga mungkin kayaknya nggak kebayang. Terus waktu itu zamannya anak-anak sekolah SD aja itu udah hebat banget lah, orang ibu saya aja nggak sekolah, apalagi nenek saya boro-boro ya mungkin sekolah. Nah itu saya sih nggak mikirin juga waktu itu loh, akhirnya saya nggak sekolah kok, akhirnya ibu saya juga akhirnya nggak punya uang buat daftar ulang. Akhirnya saya kan nggak sekolah, bantu ibu ngomong ade, ibu kerja ke sawah. Nah itu di suatu hari kemudian waktu saya ya dilalah gitu ya takdir, terus saya juga akhirnya kasihan kan sama saya dikursusin jahit karena saya mungkin termasuk anak yang tekun gitu, suka belajar gitu. Mungkin ibu saya lihat kosong juga, ngapain nih anak nggak ngapa-ngapain, jadi ya ikutlah kursus jahit. Saya udah lupa tuh waktu dibilangin tulisan saja, saya udah lupa juga, cuman saat-saat nulis itu juga ada ingatan itu, cuman nggak terlalu dipikirin banget, cuman saya mikirnya gimana ya caranya biar tulisan saya kelihatan bagus gitu aja. Itu sih terpatri itu sejak itu, gimana ya tulisan saya, cuman bertahun-tahun ya saya kursus jahit juga nulis
Tulisannya masih jelek, cuman ya mungkin mendingan gitu. Cuman nanti udah agak mendingan, jelek lagi. Nggak tahu, udah dari sononya. Nah, berawal dari situ tuh, saya jadi sering nulis-nulis gitu ya. Pokoknya ada ambisi gitu, pengen tulisan tangannya tuh bisa rapi, bisa kebaca gitu loh. Itu aja itu obsesi saya sepanjang perjalanan dari situ. Nah itu pemicunya, terus saya jadi kreatif baca buku ya niatnya sambil nulis gitu. Bener, sampai suatu hari pernah juga kejadian. Nanti saya lanjutin cerita ini ya. Seru banget nih ceritanya.